Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 9 mengatakan, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Ayat ini kadang digunakan di dalam khotbah-khotbah pernikahan, berbicara tentang mempelai pria dan wanita yang bersatu akan menjadi lebih baik daripada mereka sendiri. Namun, jika kita perhatikan konteks dari ayat ini sebenarnya bukan bicara tentang pernikahan, melainkan tentang sebuah usaha, tentang pekerjaan, tentang jerih payah manusia di bawah matahari ini. Bahwa ketika kita bicara tentang kerjasama yang baik, sebuah sinergi akan membawa hasil yang jauh lebih baik daripada mengerjakannya sendiri. Ayat yang ke-10 mengatakan, "Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya." Kata wahai dalam ayat ini artinya adalah sebuah seruan keterkejutan, astaga, atau sebuah seruan keprihatinan. Ya ampun. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, maka Alkitab tersebut menerjemahkan dengan kata celakalah. Dan bukankah memang demikian? Betapa rasanya begitu memprihatinkan jika ada orang yang jatuh, yang punya masalah, tapi tidak ada orang yang bersedia atau mampu untuk menolongnya di dalam kondisi itu. Bukankah memang apa yang Alkitab katakan betul? Bahwa bukankah jauh lebih baik bahwa saat kita sedang kesusahan, saat kita sedang kesulitan, saat kita sedang sakit, saat kita sedang menderita, saat kita sedang berada dalam pergumulan, maka ada orang lain yang menolong kita melewati masa-masa itu. Bukankah ketika ada orang lain yang dapat menolong dan menopang kita, maka pergumulan itu menjadi terasa lebih ringan kita hadapi. Sebagai gereja Tuhan, kita sedang mengalami duka bersama-sama dengan keluarga Oma Ratnasari yang baru saja dipanggil Tuhan dan esok hari akan dikremasikan. Di dalam situasi ini tak mudah bagi kita untuk datang melayat dan memberikan doa serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya sendiri sudah beberapa hari ini sedang kurang sehat, kurang enak badan, sehingga saya mencegah diri saya untuk datang ke berbagai tempat atau bahkan keluar dari rumah. Namun kita tahu bahwa di dalam situasi ini keluarga Oma Ratna tidak ditinggalkan sendiri. Tapi ada teman dan sahabat keluarga di dalam gereja Tuhan yang terus menguatkan dan menolong mereka, menghibur mereka di dalam masa-masa ini. Dan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani saat ini, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami berbagai pergumulan dan persoalan kita masing-masing. Ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, menghadapi proses pengobatan di ICU, maupun juga di rumah sakit ataupun di rumah. Di antara kita ada yang juga sedang bergumul dengan kondisi ekonomi kita. Di antara kita ada yang juga sedang bergumul dengan kondisi keluarga kita. Bukankah pergumulan, persoalan, kesusahan, jerih payah kita di dalam dunia ini tidak berhenti, tetapi terus ada. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan biarkan diri Anda sendiri dalam menghadapi pergumulan Anda. Bicaralah dari hati ke hati dengan keluarga Anda. Ceritakan apa yang Anda rasa dan Anda pikirkan di dalam situasi yang sedang Anda pergumulkan atau Anda rasa berat pada saat ini. Mungkin soal pekerjaan Anda, mungkin soal mengasuh anak-anak, mungkin soal rencana-rencana ke depan. Juga hubungilah teman atau sahabat Anda yang Anda kenal untuk berbagi beban dan cerita pada saat ini. Mungkin mereka tidak bisa menyediakan bahu mereka untuk tempat Anda bersandar pada saat ini, tapi mereka punya telinga untuk mendengar dan juga mampu untuk mendoakan Anda. Juga hubungilah pendeta, hubungilah penatua-penatua pendamping wilayah, orang-orang yang bisa Anda andalkan untuk berdoa bagi Anda, yang akan menguatkan Anda melalui doa-doa mereka. Setiap kita membutuhkan seseorang. Kita membutuhkan orang-orang lain untuk menolong kita supaya kita bisa terus menghadapi setiap pergumulan dan persoalan kita. Mungkin orang-orang lain tidak bisa memberikan sebuah jalan keluar yang instan, yang cepat, namun akan bisa menolong kita memiliki sebuah kekuatan, inspirasi, dan bahkan mungkin ketika kita menceritakan beban dan pergumulan kita dengan orang-orang lain,
kita sedang menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Karena itu, mari kita berbagi beban satu dengan yang lain, sama-sama saling menguatkan di dalam masa-masa ini. Bahkan jika ada dari antara Anda yang membutuhkan dukungan bantuan diakonia, jangan sungkan untuk berbicara dan berkata kepada penatua, pendamping, atau pendeta Anda, sehingga Anda bisa melalui masa-masa ini bersama-sama dengan teman, sahabat, bahkan keluarga di dalam Tuhan yang akan terus saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap teman, sahabat, keluarga yang Tuhan berikan kepada kita di masa-masa ini yang menguatkan dan menolong kita. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Oma Ratnasari, serta setiap saudara-saudari kita yang sedang berada dalam proses pengobatan mereka. Kita sebut nama-nama mereka di dalam doa-doa pribadi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap orang yang merasa kesepian dan tak punya teman pada saat ini. Kita doakan mereka merasakan kehadiran Tuhan, bahkan Tuhan pakai kita untuk menjadi teman dan sahabat bagi mereka. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Kepadamu kami dapat bercerita banyak hal dan Engkau selalu menolong dan menguatkan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap teman, sahabat, keluarga yang ada yang terus menguatkan dan mengasihi kami dalam masa-masa ini. Tuhan, ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa letih, ketika kami merasa tak ada orang lain yang menguatkan kami, kirimkanlah teman dan sahabat yang dapat menolong kami melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Biarlah bahkan kami juga dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi kekuatan dan pertolongan bagi banyak orang-orang lain yang kami temui di dalam kehidupan ini. Walaupun dengan cara-cara yang terbatas, tapi biarlah kami saling menopang, saling mengangkat, sehingga kami dapat terus menjalankan hidup kami dalam seluruh jerih payah kami di bawah matahari ini dengan kekuatan dan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.